Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain. Amma al-Fatihah. Thumma ila arwahi Imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Damashqi al-Fatihah. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang bab 1 dari kitab Riyadhus Shalihin Babul Ikhlas wa Ihdarin Niyyah fi Jami'il A'wali wal Aqwali Al-Barizah wal Khafiyah. Bab tentang ikhlas dan menghadirkan niat dalam melaksanakan kegiatan amal serta perkataan baik terang-terangan maupun tersembunyi. Dari hadis kedua ini kita akan bahas tentang terkait dengan niat juga. Wa an ummil mu'minina ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu jayshun al-ka'bata fa idza kanu bi bayda'a min al-ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim. Muttafaqun alaih. Hada lafzul Bukhari. Dari hadis kedua ini dari Ummul Mukminin, ini panggilan ibu dari kaum mukminin diberikan kepada istri Rasulullah Aisyah, dan juga dipanggil juga sebagai Ummi Abdillah bibi Abdillah radhiyallahu anha. Semoga Allah meridhai. Qalat Aisyah berkata, Rasulullah SAW bersabda, yaghzu jayshun al-ka'bata. Ada pasukan-pasukan yang menyerang Ka'bah. Fa idza kanu bi bayda'a min al-ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Sebelum mencapai Ka'bah, ketika mereka berada di tanah lapang yang luas, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Mereka dibenamkan oleh Allah dari awal pasukan pertama hingga pasukan akhir. Qalat qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana bisa dibenamkan, bagaimana dibenamkannya mereka pasukan dari awal pasukan hingga akhir dari mereka, sedangkan di antara mereka yang ditenggelamkan itu adalah ada para pedagang. Wa man laysa minhum, sedangkan para pedagang ini adalah bukan bagian dari
pasukan yang menyerang Ka'bah. Qala, Rasulullah menjawab, yukhsafu bi awalihim wa akhirihim summa yub'atsuna ala niyatihim. Mereka tetap ditenggelamkan dari awal pasukan hingga akhir. Kemudian pada hari kiamat nanti mereka akan dibangkitkan dan mereka akan dihisab berdasarkan niat mereka. Hadis ini disepakati oleh Bukhari Muslim muttafaqun alaih, dan ini adalah lafaz dari Imam Bukhari. Pada hadis kedua, hadis pertama ini ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah niat. Jadi masih tentang niat, bahwa niat akan menjadi penentu amal ibadah kita, pernyataan kita, yang nanti akan dilihat ketika pada hari kebangkitan. Hikmah kedua adalah bahwa Ka'bah, Baitullah, akan selalu dijaga oleh Allah SWT, siapapun pasukan yang akan menyerang. Dan ini bisa menjadi bukti bahwa Baitullah, Ka'bah ini akan selalu terjaga, dan ini menjadi hadis yang menjelaskan bahwa Ka'bah akan steril, ya, akan selalu steril. Dan yang hikmah ketiga adalah di antara pasukan yang menyerang Ka'bah ini ada di tanah lapang yang luas, yang ketika mereka berhenti sebelum menyerang Ka'bah, sebelum tiba di lokasi Ka'bah, mereka ditenggelamkan, dan ada di lapangan yang luas tersebut terdapat pasar di mana banyak orang-orang yang berdagang, dan juga ikut ditenggelamkan. Hikmah dari para ulama menyebutkan bahwa orang-orang ketika bersama orang-orang yang zalim, maka akan kena dampaknya juga. Ibaratnya ketika kita bersama penjual parfum gitu ya, dan kita ada di dekat parfum tersebut, maka kita juga akan terdampak, ada wangi-wangian dan lain-lain. Disepakati dalam beberapa pembahasan para ulama, dinyatakan bahwa diarahkan kita untuk mencari ilmu, untuk lebih banyak dekat pada orang-orang yang soleh, orang-orang yang berilmu, dan menjauh dari orang-orang yang fasik, orang-orang yang zalim. Dari hadis ini kita bisa lihat bahwa jika kita selalu dekat pada orang-orang yang zalim, orang yang fasik, maka kita akan kena dampaknya. Tetapi lagi-lagi Allah akan melihat niat dari semua orang dimanapun kita berada, dan nanti akan dilihat kembali ketika pada hari kebangkitan, hari kiamat. Dan niat itulah akan menentukan seberapa besar niat dan ikhlas mencari keridhaan Allah tersebut, akan dihitung. Berapapun
yang kita apapun yang kita niatkan, apapun yang kita ikhlaskan untuk mendapatkan ridwan Allah SWT. Selanjutnya pada hadis ketiga, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyatun wa idza stunfirtum fanfiru, muttafaqun alaih. Hadis ketiga ini dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah berkata, Rasulullah SAW bersabda, la hijrata ba'dal fath, tidak ada hijrah setelah pembebasan Mekah, walakin jihadun wa niyatun, yang ada adalah jihad dan niat. Dalam pemahaman konteks hadis ini bahwa setelah pembebasan kota Mekah tidak ada istilah hijrah lagi, karena di hadis pertama dijelaskan tentang di mana Rasulullah SAW bersama para sahabat hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Kemudian ketika kota Mekah dibebaskan, maka tidak ada lagi istilah hijrah. Yang ada adalah jihad dan niat. Jihad dan niat. Wa idastunfirtum fanfiru. Jika kalian diminta pergi untuk melakukan jihad tersebut, maka pergilah. Muttafaqun alaih. Wa ma'nahu la hijrata min Makkah li'annaha sarat darul Islam. Makna dari hadis ini bahwa tidak ada hijrah dari kota Mekah setelah pembebasan kota Mekah ini, karena kota Mekah sudah menjadi bagian dari Darul Islam, ya, negara Islam. Hadis ini menjelaskan tentang dua hal, satu tentang peristiwa di mana kota Mekah telah dibebaskan dan tidak ada lagi istilah hijrah dari kota Mekah, karena kota Mekah sudah menjadi bagian dari negara Islam, Darul Islam. Kemudian hikmah kedua adalah karena tidak ada hijrah lagi, maka yang ada adalah jihad. Saat itu konteksnya adalah Rasulullah SAW menyerukan jihad, perang melawan kaum kufar, dan terjadi banyak peperangan dalam masa Rasulullah untuk mempertahankan wilayah-wilayah Rasulullah dan juga untuk berdakwah. Dan lagi-lagi dalam hadis ini niat menjadi bagian penting dari jihad tersebut. Kemudian dalam hadis keempat, wa an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin faqala inna bil madinati larijalan ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad fi riwayatin illa syarakukum fil ajr, rawahu Muslim. Wa rawahu al-Bukhari an Anas radhiyallahu an qala raja'na min ghazwati Tabuk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna aqwaman khalfana bil madinati
ma salakna syi'ban wala wadiyan illa wa hum ma'ana habasahumul uzur. Hadis 4 ini menjelaskan tentang, masih terkait dengan niat juga, tapi ini terkait dengan dikaitkan dengan pada masa Rasulullah pada tahun 9 Hijriah ketika terjadi perang Tabuk. Dari Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, qala, Abi Abdullah berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya bersama Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu perang, ya. Pada waktu perang, ini perang Tabuk, ya. Faqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna bil madinati larijalan, sesungguhnya di kota Mekah ada para laki-laki, ya. Ada para laki-laki, ma sirtum masiron, mereka tidak ikut perjalanan perang. Mereka tidak ikut melakukan perjalanan. Wala qata'tum wadiyan, dan mereka juga tidak ikut menyeberangi lembah-lembah. Illa kanu ma'akum habasahumul marad, karena mereka memiliki uzur, sedang sakit. Dan pada wafi riwayatin dan pada riwayat illa dinyatakan illa syarakukum fil ajr. Jadi meskipun para laki-laki ini atau orang-orang ini tidak ketika perang Tabuk dan mereka tidak ikut berperang bersama Rasulullah, mereka tetap tinggal di Madinah Al-Munawwarah, dan mereka tidak ikut melakukan perjalanan perang, mereka tidak ikut menyeberangi lembah-lembah menuju Tabuk karena kondisi sakit. Maka dalam hadis ini dinyatakan bahwa mereka tetap bersama kalian untuk dalam mendapatkan pahala. Jadi mereka tetap mendapatkan pahala karena ada uzur sakit. Wa rawahul Bukhari an Anas radhiyallahu an, diriwayatkan dari Imam Bukhari, yang hadis pertama, yang hadis di atas tadi riwayat Muslim, kemudian riwayat Bukhari an Anas radhiyallahu an, dari Anas radhiyallahu an qala, Anas berkata, raja'na min ghazwati Tabuk, kami kembali dari perang Tabuk bersama Rasulullah, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW bersabda, inna aqwaman khalfana bil Madinah, sesungguhnya ada kaum-kaum, jadi ada orang-orang yang kita tinggalkan untuk tetap di kota Madinah. Ma salakna syi'ban wala wadiyan, mereka tidak bersama kita dalam menyeberangi lereng dan juga menyeberangi lembah. Illa ma hum ma'ana
habasahumul uzur. Tetapi mereka sungguhnya tetap mendapatkan pahala sebagaimana kita, dan tidak ikutnya mereka karena mereka adalah terhalang adanya uzur. Dari hadis ini dijelaskan bahwa ini peristiwa perang Tabuk, peristiwa yang sangat penting di antara perang-perang pada masa Rasulullah SAW. Perang Tabuk ini juga disebut sebagai Ghazwatul Usra, ya, perang masa kesulitan, di mana musim panas Rasulullah SAW menyerukan pada para sahabat agar mengikuti perang Tabuk ini. Dan ini adalah perang yang penting karena setahun sebelumnya terjadi perang di mana kaum muslimin, namanya Ghazwatul Mu'tah, ya, perang Mu'tah yang ada di Karak, Syam atau sekarang Yordania. Dan setahun sebelum perang Tabuk ini ada 3.000 pasukan muslim yang diutus oleh Rasulullah, dipimpin oleh Zaid bin Harisah. Dan kaum muslimin kalah, ya, melawan Romawi gabungan dengan pasukan Ghassaniyah. Jadi 3.000 pasukan muslim melawan 200.000 pasukan Romawi. Dan saat itu pada tahun 629 Masehi pasukan muslim kalah. Nah, dalam hadis ini kemudian diceritakan tentang perang Tabuk. Perang Tabuk terjadi setahun setelah kekalahan muslim di Karak, ya, di Mu'tah, suatu Mu'tah, perang Mu'tah. Nah, di perang Tabuk ini disebut juga sebagai perang kesulitan karena selain musim panas, muslim saat itu pada masa paceklik, ya. Tetapi Rasulullah SAW menyerukan agar jika tidak adanya uzur, maka seluruh umat Islam diserukan untuk ikut berperang. Dan 30.000 pasukan muslim bergerak menuju Tabuk. Diperkirakan pulang pergi membutuhkan waktu kurang lebih 50 hari. Tabuk itu ada di barat daya wilayah Arab. Perang Tabuk terjadi pada bulan Rajab 9 Hijriah atau bulan Oktober tahun 630 Masehi. Dan perang ini adalah perang yang penting karena kerajaan Romawi, ya, Bizantium kemudian menyerah, ya. Mereka mundur setelah melihat betapa besarnya pasukan muslim, dan Rasulullah menyatakan bahwa saat itu dalam setiap pasukan, hampir setiap perang, sahabat Ali bin Abi Thalib selalu ikut berperang bersama Rasulullah SAW. Tapi pada perang Tabuk ini sahabat Ali diminta untuk tetap berada di kota Madinah. Dan keluarlah hadis ini di mana ada orang laki-laki atau orang-orang yang tidak ikut berperang bersama Rasulullah dan mereka tetap di kota Madinah karena perintah Rasulullah dan niat mereka ikhlas, dan karena uzur maka mereka tetap mendapatkan pahala sebagaimana orang-orang yang ikut berperang bersama Rasulullah
dalam perang Tabuk. Dan dari hadis kedua, ketiga, dan keempat ini kita bisa mengambil hikmah ya, bahwa niat baik kita lafalkan secara terang-terangan maupun tersembunyi dalam hati itu penting sekali. Karena pada hadis kedua misalnya disampaikan bahwa niat itu kemudian menentukan pada hari kebangkitan. Ketika kita dibangkitkan dari alam kubur pada hari akhir, maka niat itu akan turut menentukan. Dan hikmah kedua adalah jihad dan niat. Jadi jihad baik jihad perang maupun jihad dalam melakukan pekerjaan, jihad dalam melakukan thalabul ilmi, belajar dan lain-lain, itu perlu diniatkan. Dan di hadis kedua ini dinyatakan bahwa tidak ada istilah hijrah setelah pembebasan kota Mekah dalam konteks tersebut ya. Dan yang ketiga adalah hikmah ketiga adalah tentang apapun dimanapun kesulitan terjadi, apapun yang terjadi dalam masa-masa sempit, maka kita tetap diminta oleh Rasulullah untuk membantu untuk mendapatkan ridha Allah dalam membantu kepentingan umat Islam ya. Dalam hadis 4 ini misalnya ketika terjadi masa kesulitan, terjadi musim panas, musim paceklik, para sahabat tetap diminta ikut berperang, dan mereka secara ikhlas bersama Rasulullah ikut berperang itu dan hasilnya luar biasa. Umat Islam mencapai kemenangan dan niat ikhlas untuk berjalan dalam bersama di jalan Allah untuk kepentingan umat Islam, maka niat ikhlas untuk mendapatkan keridhaan Allah dalam membantu kepentingan umat Islam itu baik dalam masa sulit maupun masa yang tidak sulit, dalam masa lapang maupun masa sempit, maka itu menjadi bagian penting dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa kita diminta untuk terus menerus berniat dan ikhlas untuk mendukung demi kepentingan umat Islam. Saya kira demikian untuk pertemuan hari ini, dan kurang lebih mohon maaf. Semoga Allah SWT meridhoi apa yang kita pelajari hari ini, dan kita akan lanjutkan pada pertemuan minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.